Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Citra Oktaviola. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada teman saya akan menjadi narasumbernya, yaitu Halo everyone, perkenalkan nama saya Tazkia Aulia Rahmi. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2H. di sini kami akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering tidak kita sadari, yaitu demokrasi di Indonesia. Mungkin kita sering dengar kata demokrasi di berita, di sekolah, atau saat pemilu datang. Tapi sebenarnya demokrasi itu apakah cuma soal coblosan 5 tahun sekali atau ada makna yang lebih mendalam? Kali ini kita bahas apa sih sebenarnya harapan dari demokrasi itu dan kenyataan seperti apa yang kita alami sekarang. Apakah demokrasi kita benar-benar milik Apakah demokrasi kita benar-benar milik rakyat atau hanya jadi topeng untuk kekuasaan yang itu-itu lagi? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, bolehkah saya berpantun dahulu? Boleh, silakan. Baiklah. Naik sepeda keliling kota, Cakep, berhenti sejenak beli rambutan. cakep. Katanya demokrasi milik kita, tapi benarkah semua dapat kesempatan? Apakah kamu mau berpantun juga? Boleh nih. Nah, apa tuh? Kalau bicara soal kuasa, Cakep. rakyat seharusnya jadi utama. Cakep. Tapi kalau hanya jadi wacana, kita wajib bertanya, ada apa sih di sana? Baiklah, tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan pembahasannya dengan tema Demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, adapun soalan pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi ideal itu? Oke, mari kita mulai dari yang dasarnya saja ya. Demokrasi itu kan katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi itu kan ideal banget ya. Secara teori, demokrasi itu adalah sistem di mana rakyat punya kedaulatan yang penuh. Ya, idealnya demokrasi itu menjamin hak asasi manusia, kebebasan sipil, keterbukaan informasi, dan tentunya hukum yang adil. Dan partisipasi rakyat ya, bukan cuma nyoblos tapi juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, ikut mengawasi pemerintahan, dan punya akses informasi yang benar. Selanjutnya, kita masuk ke realita. Apa saja sih yang menurut kamu bikin demokrasi kita melenceng gitu? Banyak sih. Seperti salah satunya itu politik uang. Kita masih melihat sih di mana-mana ya, caleg kita lah contohnya ya kan. Mereka masih menggunakan serangan fajar yang dimana melalui kampanye yang lebih soal popularitas, bukan substansi. Serangan fajar seperti nyogok pakai uang gitu kan mungkin? Iya, betul sekali. Belum lagi partai politik yang dikuasai segelintir orang. Banyak yang bilang partai kita bukan tempat pendidikan politik, tapi malah kayak klub eksklusif. Nah, kenapa semua itu bisa terjadi? Mungkin karena budaya politik kita masih cenderung feodal. Orang lebih loyal ke tokoh daripada ke ide dan kebijaksanaan.
Bicara tentang feodal, apa sih maksud dari feodal ini? Ngomong-ngomong tentang feodal, kalau feodal itu adalah sistem kekuasaan yang hierarki, yang dimana orang tunduk pada atasannya karena statusnya. Dan juga pendidikan politik juga masih lemah. Banyak masyarakat yang nggak tahu hak-haknya sebagai warga negara, atau bahkan tidak percaya politik bisa berubah. Nah, belum lagi soal media sosial kan kadang jadi ruang bebas beropini, tapi juga penuh hoaks dan manipulasi. Ya, benar sekali. Sekarang, mari kita bahas yang konstruktif. Kalau kita tahu nih, demokrasi kita belum ideal. Jadi, apa sih yang bisa kita perbaiki dari masalah ini? Yang pertama adalah reformasi partai politik. Harus ada transparansi, kaderisasi yang sehat, dan pembatasan kekuasaan oligarki dalam partai. Kemudian yang kedua adalah peran masyarakat sipil dan media. Media independen dan komunitas sipil bisa jadi garda terdepan dalam mengawasi kekuasaan. Kemudian dan anak muda punya peran penting. Nggak cuma jadi pemilih, tapi juga aktif berkomunitas, bikin gerakan, bahkan masuk di dunia politik. Tapi jangan buru-buru kecewa juga, demokrasi memang prosesnya panjang, kita harus sabar tapi tetap kritis. Mari kita bahas yang selanjutnya lagi, yaitu tentang realita demokrasi di Indonesia. Bagaimana sih maksud dari realita demokrasi di Indonesia itu? Nah, yang pertama adalah politik uang dan oligarki. Banyak orang yang bilang pemilu itu ajang yang punya duit, dia yang menang. Politik uang masih merajalela. Elit politik didominasikan segelintir keluarga dan pemilik modal, muncullah istilah oligarki demokrasi. Kemudian yang kedua adalah kebebasan sipil terancam. Indeks demokrasi Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ada pembubaran aksi damai, kriminalisasi aktivis, dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Ini tentu bertolak belakang dengan semangat demokrasi. Yang ketiga adalah partisipasi publik yang minim. Demokrasi bukan cuma soal nyoblos 5 tahun sekali, tapi kesadaran publik masyarakat masih rendah. Banyak yang apatis atau bahkan tidak percaya lagi pada sistem politik. Nah, apatis itu apa sih? Nah, kalau membahas tentang apatis itu adalah sikap tidak peduli atau tidak tertarik terhadap lingkungan, masalah atau peristiwa sekitar. Ibaratnya kayak sikap bodoh-bodoh amat gitulah ya. Oh, begitu ya. Iya. Selanjutnya, Kemudian yang keempat, peran DPR dan lembaga negara. DPR yang seharusnya jadi representasi rakyat malah sering jadi sasaran kritik karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan partai atau elit dibanding suara publik. nah, representasi rakyat itu apa lagi sih? Nah, representasi itu adalah perwakilan atau gambaran dan sesuatu seperti orang, kelompok, atau ide dalam bentuk lain. Nah, yang berikutnya, kalau kamu bisa kasih satu pesan buat pendengar nih soal demokrasi Indonesia, apa yang ingin kamu sampaikan nih? Kalau menurut saya sih, jangan anggap demokrasi itu diselesaikan di bilik suara. Demokrasi harus hidup kalau rakyatnya terlibat. Kritik awal dan jangan takut bersuara. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami di episode ini. Jangan lupa follow podcast kami, share ke teman-teman kamu, dan terus jadi warga negara yang aktif dan peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.